Kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen, khususnya iman kehidupan kekal, yang akan Tuhan karuniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Sang Kristus. Dan suatu takhayul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu muncul tak hanya di Yudea, sumber awal kejahatan itu, namun juga di Roma, di mana semua hal yang mengerikan dan memalukan dari segala penjuru dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Pada pagi pertama setelah Sabat, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan menemukan bahwa batu penutupnya telah terguling. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib. Kembali kita bisa bertemu dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, pada kesempatan yang indah ini, saya akan membagikan satu materi tentang kebangkitan Kristus menurut Injil Yohanes pasal 20, kabar sukacita yang mengubah dunia. Kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen, khususnya iman kehidupan kekal, yang akan Tuhan karuniakan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Injil Yohanes pasal 20 menceritakan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang bukan hanya dicatat dalam firman Tuhan, tetapi juga dicatat dalam sejarah bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, khususnya oleh ahli sejarah kaum Yahudi dan non-Kristen. Peristiwa yang luar biasa ini menunjukkan bagaimana kebangkitan Yesus dari kematian membawa harapan baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kesempatan yang indah ini, saya akan membagikan materi tentang kebangkitan Kristus yang mengubah dunia melalui bukti eksternal dan bukti internal. Bukti eksternal adalah bukti-bukti yang didapatkan dari bukti di luar kitab suci atau Alkitab sebagai dasar pedoman iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bukti internal didapatkan di dalam Alkitab itu sendiri. Bagaimana firman Tuhan mengungkapkan satu bukti konkret yang diyakini oleh seluruh kaum Kristiani yang ada di muka bumi ini. Dalam bukti eksternal, saya mengambil dari tulisan Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi pada abad pertama yang lahir atau hidup sekitar tahun 37 Masehi, menuliskan dalam karya yang berjudul Testimoni Flavius. Josephus menuliskan di mana kira-kira pada waktu itu hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana, jika memang seorang seharusnya menyebut dirinya seorang manusia, karena ia adalah seseorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani.
Ia adalah Sang Kristus. Ketiga Pilatus karena mendengar bahwa ia dikenal oleh karena tuduhan oleh beberapa orang-orang yang duduk dalam jabatan imam besar pada waktu itu, yaitu jabatan tertinggi di antara kami, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dan tidak melepaskan kasih sayang mereka kepada Sang Kristus ini. Pada hari ketiga, ia mendampakkan diri kepada mereka dalam keadaan kembali hidup. Karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal-hal ini, dan tak terhitung banyaknya hal-hal menakjubkan lainnya mengenai dia. Dan suku Kristen, demikian mereka disebutkan menurut namanya, sampai saat ini masih ada. Itulah yang ditulis oleh Flavius Josephus tentang kebangkitan Kristus. Ada salah satu tokoh sejarah juga, keturunan Yunani, dia bukan seorang Kristen, bernama Tacitus, yang menegaskan bahwa penyaliban Yesus benar-benar terjadi dalam catatan sejarahnya. Dia menyatat kematian Yesus di tangan Pontius Pilatus. Akibatnya, untuk menyingkirkan laporan itu, Nero menyalahkannya dan menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci, suatu golongan yang wajib dibenci dan layak dibenci. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal dan menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Dan suatu takhayul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu muncul tak hanya di Yudea, sumber awal kejahatan itu, namun juga di Roma, di mana semua hal yang mengerikan dan memalukan dari segala penjuru dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Oleh karena itu, penangkapan pertama kali dilakukan kepada semua yang mengaku bersalah. Kemudian, berdasarkan informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum, namun tidak sebanyak kejahatan pelemparan kota. Hal ini terjadi sebagai bentuk kebencian terhadap umat manusia. Itulah laporan Tacitus. Memang ada beberapa ahli sejarah juga menuliskan, saudara, seperti Plinius yang muda, di mana dia juga menuliskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ada beberapa sejarawan lagi. Tetapi dalam hal ini, saya tidak menyampaikan dalam tayangan ini, tetapi materi tentang bukti-bukti catatan mereka semua akan saya berikan dalam link deskripsi tayangan ini, dan saudara bisa mendownloadnya secara cuma-cuma, sebagaimana keselamatan yang diberikan kepada Allah kita secara cuma-cuma. Itulah bukti-bukti eksternal yang bisa saya bagikan, saudaraku. Nah, sekarang kita akan merujuk pada bukti-bukti internal. Bagaimana Alkitab itu sendiri berkata tentang kebangkitan Kristus menjadi sebuah titik tolak dari perubahan dunia yang menakjubkan
kebangkitannya mengubah banyak hal. Kebangkitannya telah mengubah banyak hal. Dalam ini mengubah tentang tergenapinya Sang Mesias yang harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Baiklah saudara, bukti internal ini salah satunya akan kita coba cermati bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yang sekarang akan kita mempelajari bukti internal itu, di mana firman Tuhan sendiri yang akan membuktikan akan kebangkitan Kristus. Saudara bisa menyimak Alkitab saudara secara pribadi. Pada pagi pertama setelah Sabat, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan menemukan bahwa batu penutupnya telah terguling. Ia segera berlari memberitahu Simon Petrus dan murid yang lain, yang kemudian mereka bergegas melihat kubur kosong itu. Mereka melihat kain kafan yang tertinggal, tetapi Yesus tidak ada di sana. Maria tetap tinggal di kuburan dengan hati yang penuh dengan kesedihan. Saat ia menangis, ia melihat dua malaikat yang bertanya kepadanya, mengapa ia menangis. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Khususnya di ayat yang kedua terdapat frase, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Terdapat satu frase, eranton kurion ek, yang secara harfiah diartikan, Tuhan telah dibawa keluar. Kata eran berasal dari kata airo, yang memiliki makna mengambil sesuatu atau barang dengan cara membopong atau menggendongnya. Makna lain dari airo adalah mengangkat atau mengambil sesuatu dengan menjauhkannya dari tempat yang semula. Para murid menduga ada orang yang sengaja mengambil atau mencuri Tuhan dengan memindahkan keluar dari kuburnya. Bukan hanya memindahkan keluar dari kuburnya, melainkan orang yang telah mengambil atau mencuri Tuhan mereka, atau Tuhan kita, atau Sang Kristus, dengan cara membuka kain kafan dan kain peluhnya terlebih dahulu, kemudian kain kafan dan kain peluhnya dibentuk kembali seperti kepompong yang kosong, tidak ada tubuh Sang Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika Kristus bangkit, tubuh Kristus telah menebus kain kafan dan kain peluh. Sehingga kain kafan dan kain peluh itu nampak seperti kepompong yang kosong. Itulah tubuh Sang Kristus, tubuh yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, soma pneumatikos, tubuhnya sudah memiliki unsur yang bersifat rohania, bukan lagi tubuh yang dikuasai oleh darah dan daging. Ingat saudara, tubuh yang bersifat
atau yang dikuasai oleh darah dan daging tidak layak untuk diterima dalam kerajaan surga. Tubuh itulah yang akan kita terima pada kelak nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tubuh itulah yang kelak akan kita terima kelak nanti ketika Sang Kristus datang kedua kali, yaitu soma pneumatikos. Kemudian Yesus menampakkan diri kepadanya, tetapi awalnya Maria tidak mengenalinya. Ketika Yesus memanggil namanya, barulah Maria sadar bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Tuhan yang telah bangkit. Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, membawa damai sejahtera dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Thomas yang awal mulanya meragukan kebangkitan Kristus dan meminta satu bukti supaya dia diberikan kesempatan untuk mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku dan menunjukkan tangannya ke dalam bekas lambungnya. Tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, Yesus menunjukkan luka-lukanya. Kisah dalam Yohanes pasal 20 ini mengajarkan bahwa kebangkitan Yesus membawa harapan, iman, dan kehidupan baru. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang besar dan janjinya bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Kebangkitannya bukan hanya suatu peristiwa yang bersejarah, tetapi juga kabar sukacita yang terus menginspirasi hingga hari ini. Saudaraku, janganlah saudara menukarkan iman saudara dengan hal-hal yang bersifat fana. Janganlah lagi saudara meragukan tentang kebenaran firman Tuhan. Otoritas, itulah firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging dan tinggal diam di dalam kita, dalam diri Sang Kristus. Dan firman yang hidup itu akan tetap terus hidup, yang saat ini menjadi juru syafaat bagi hidup kita. Jikalau saudara terberkati tentang tayangan ini, saudara bisa membagikan kepada saudara-saudara yang lain yang saudara pandang layak untuk menerima berkat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.